selanjutnya. Adzikru ghairu muaqqat biwaqtin wala muqayyad bihal. Zikir itu tidak berkait dengan waktu dan tidak terkait dengan keadaan. Artinya zikir itu kapan aja kita dianjurkan. Jadi nggak terkait dengan waktu. Kapan aja kita mau zikir, zikir yang banyak. Wa qala al-Ustadz Abul Qasim fi risalatihi, berkata al-Ustadz Abul Qasim di dalam risalahnya, wa min khasa'is dzikir, dan di antara keistimewaan zikir, annahu ghairu muaqqatin, bahwasanya zikir ini enggak terkait dengan waktu. Bal ma min waqtin min awqati illa wal abd ma'mur bi dzikrillah fihi imma fardhan wa imma nadban. Bahkan di setiap waktu kapanpun itu kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang namanya ibadah itu ada keterkaitannya dengan waktu. Sholat, puasa misalnya ada keterkaitannya dengan waktu. Puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah, ada hari yang diharamkan buat puasa, Idul Fitri, Idul Adha, nggak boleh kita puasa, ada keterkaitan dengan waktunya. Atau misalkan zakat, kita mengeluarkan zakat boleh dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Atau kita ngeluarin zakat kalau kita punya harta yang sudah mencukupi nisabnya, baru kita ngeluarin zakat. Kita pengen pergi haji, kudu mampu dulu, baik jasmani maupun rohani maupun ekonominya harus mampu, baru kita berangkat haji. Tapi kalau yang namanya zikir, siapapun kapanpun dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewanya zikir. Kapanpun, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kerja lagi usaha, keluar rumah, di mana-mana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu keistimewaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak terkait dengan waktu. Makanya jangan sampai tinggalin yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang namanya zikir itu kita dianjurkan kapanpun. Bahkan kita tidur pun bisa dihitung berzikir, dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus sampai kita ketiduran. Barang siapa orang yang zikir sampai dia ketiduran, selama tidurnya itu dihitung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Jadi kalau kita tidur jangan kebanyakan main HP, ya main HP ketiduran. Akhirnya tidurnya itu dihitung main HP sampai dia bangun tuh, jangan. Nah, tapi banyak yang zikir, kita pengen tidur, banyakin zikir sampai kita ketiduran. Nah, selama kita tidur dalam keadaan berzikir, itu juga kita dihitung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.